teman-teman pencinta budaya khususnya yang ada di Blitar. Ketemu lagi di channel saya ya. Saya sudah beberapa bulan nggak upload video karena kemarin juga masih struggle dalam menghadapi COVID ya. Sekarang ada kesempatan siang ini kita berada di kebun kopi di Karanganyar. Saya ditemani oleh 3 orang seniman Blitar ya. Pertama ini Mas Rahmanto Adi alias Mas Tampan. Ya, Mas Rahmanto Adi alias Mas Tampan ini dulu adalah sekretaris saya di Dewan Kesenian Kabupaten Blitar mulai dari tahun 2010 sampai 2020. Dari zaman masih bujang sampai jadi kakek-kakek sekarang ya. Betul sekali. Gitu. Nah, sekarang dan saya juga ditemani oleh Mas Kolam Siharta ya. Rahayu. Dulu juga sudah pernah jadi bintang tamu di podcast saya ya. Iya. Ngomongin festival Panji ya. Iya, betul. Nah, Mas Kolam ini dulu di Dewan Kesenian juga sebagai bidang penelitian ya kalau salah ya. Iya, di Riset. penelitian dan pengembangan kesenian. Pengembangan kesenian. Iya. Nah, dan di sebelah kanan saya adalah Mas Bobby alias Mas Bobo ya. Ini seniman apa Nyeniman, supporter apa ini ya? nyeniman. Saya nggak tahu ceritanya gimana supporter bola kok bisa masuk tim ini gitu. Jadi gini teman-teman, kita siang ini ada di kebun kopi di Karanganyar. Suasananya hujan rintik-rintik, jadi mohon dimaklumi ya nanti kalau ada sedikit noise dari suara hujan dan mungkin ada mobil seliweran, mungkin ada suara kijang lewat, suara gajah, suara babi hutan. Nah, itu biasa karena kita berada di alam terbuka ya. Jadi ceritanya begini teman-teman, 10 tahun yang lalu ya, tepat pada bulan-bulan ini kita pergi ke Korea waktu itu ceritanya. Jadi kita Dewan Kesenian Kabupaten Blitar itu diundang untuk mewakili Indonesia untuk berpartisipasi di Cheonan World Dance Festival ya. Cheonan itu salah satu nama kota kecil yang ada di Korea Selatan ya. Kalau Korea Utara Selatan. nanti ketemunya Om Jong Un nanti ya. Nah, pada saat itu kita ya alhamdulillah berhasil meraih penghargaan pada saat pentas di menghadapi 24 negara kalau salah waktu itu ya. Nah, kita hari ini kita ngumpul untuk mengenang kembali, untuk cerita-cerita. Dan yang penting adalah dari obrolan kita siang ini ya kita bisa berbagi informasi karena saya yakin-yakinnya mayoritas orang Blitar pasti belum pada paham ya cerita bahwa seniman-seniman Blitar ini ternyata juga pernah unjuk gigi dan bahkan berprestasi di tingkat internasional. Nah, jadi kita cerita ngalir aja ya nanti ya. Nah, jadi gini ceritanya. Waktu tahun 2011 saya ditelepon oleh salah satu anggota DPR Kabupaten Blitar, namanya Mas Edi Masna waktu itu. Beliau mengundang atau menawarkan saya sebagai Ketua Dewan Kesenian untuk mewakili Indonesia berpartisipasi di pentas tari dunia. Nah, waktu itu sekitar 3 bulan sebelum acara ya. Acaranya waktu itu kan akhir September kalau nggak salah ya. Ya, sekitar bulan ini. Ya, akhir September ya. Nah, berarti saya dikabari itu ya bulan-bulan Juni waktu itu. Nah, artinya dalam 3 bulan itu kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi mempersiapkan materi, seninya yang akan dibawa di sana, mempersiapkan anggotanya, akomodasinya, dan yang tidak kalah penting adalah mempersiapkan ubur apinya, duitnya, kan itu kan. Nah, yang jadi masalah waktu itu pembiayaannya belum bisa dibiayai langsung oleh pemerintah waktu itu, karena memang undangannya kan dadak. Jadi kalau pembiayaan apapun itu kan harus direncanakan ya paling nggak setengah tahun sebelumnya. Jadi waktu itu Mas Edi Masna mengatakan intinya begini, Mas sampean cari duitnya dulu, nanti tak ganti di akhir tahun. Nah, akhirnya dalam waktu sesingkat itu, waktu itu yang saya langsung berpikir adalah Mas Kolam ini, karena Mas Kolamnya adalah salah satu yang kalau
dalam acara apapun selalu saya gandeng ya untuk membuat karya-karya ya, karya-karya seni. Jadi waktu itu saya bilang ke Mas Kolam, kamu buat apa materinya, persiapkan penarinya, aku tak golek duitnya, gitu kan, ceritanya seperti itu ya. Iya. Nah, akhirnya ya saya utang sana utang sini, kekumpul nih duitnya, meskipun duitnya mepet itu ya. Pada saat kita sudah menjelang berangkat ya, nah saya ngelihat ini Mas Kolam ini kumpulkan teman-teman yang nari. Nah, yang saya agak kaget, mayoritas dari mereka itu nggak bisa nari. Bukan penari. Nah, Mas Anto ini nggak tahu ini apa, kemarin itu kan lebih ke manajer futsal. Ya, manajer futsal. Manajer futsal dan filosof. Ya. Tapi nggak bisa nari. Ya. Ini apalagi ini kan. Nah, mungkin Mas Kolam bisa ceritakan gitu kan, kenapa kok merekrut orang-orang yang nggak bisa nari? Gitu. Oke. Jangankan teman-teman yang saya bawa, Mas. Sebenarnya saya sendiri ini bukan penari. Jadi saya ini background saya musik. Tapi saya punya istri penari, memang koreografer. Di awal saya sudah berusaha merangkul atau mengajak teman-teman seniman di Blitar ini untuk ikut berangkat ke Korea. Ternyata juga tidak mudah. Jadi teman-teman seniman ini selalu mayoritas sih, tidak semua, mayoritas berharap ya aku ditanggap ke Korea gitu. Padahal waktu itu kita... semangatnya murni mancing ya. Ya tapi saya ya tidak bisa menyalahkan itu. Ya. Memang beliau-beliau memang keahliannya di bidang kesenian, jadi kalau ke sana berarti image-nya dapat uang gitu. Hanya itu saja. Jadi waktu itu Dewan Kesenian yang dikomandani sama Mas Wima ini sekretariatnya jadi garasi mobilnya Mas Wima. Garasi mobil. Akhirnya kendala saya mencari penari yang dari benar-benar penari tadi, saya akali teman-teman yang ada di situ pasti bisa lah ini. Ayo kita minta tolong satu teman, Albert namanya, ada seorang penari, ngelatih teman-teman ini setiap hari 1 bulan kalau tidak salah waktu itu, berproses belajar wong ora iso nari dadi sak isone nari. Ya. Jadi sebagai informasi aja, jadi teman-teman yang ada di sini, kalau saya lihat itu mereka, kalau saya sebut ya, mereka tuh ya pejuang beneran gitu loh. Selama ini kalau pentas apa ya nggak mikir duit gitu. Yang penting wis pride gitu aja kan ya. Nah, jadi itu yang membuat sempat kaget ya. Terus sampai juga sempat cerita kan, dalam waktu singkat itu juga untuk bisa mensinergikan konsep, ada kesulitan juga kalau penarinya itu sudah pinter-pinter. Sampai sempat bilang kayak gitu ya. Ya, mungkin itu salah satunya benar. Artinya penari yang betul susah manut, ya manut kan? Jadi suruh nganan, ngiri. Barang yang sudah jadi itu susah untuk dibentuk ulang, itu agak rumit. Tapi sesuatu yang mentah dari nol itu akan lebih mudah. Tapi ya gak semono nih, Mas. Masa kok gak iso nari belas sama aja kan? Ya, kenyataannya beliau memang sebenarnya jangankan beliau, saya sendiri ini sebenarnya ya enggak bisa nari. Tapi ya karena tekad tadi ya mau berkarya bersama, bawa nama Blitar dan bawa nama Indonesia, akhirnya gas budal gitu. Ya. Jadi kembali ke masalah dana. Artinya dengan keterbatasan itu kita hanya bisa memberangkatkan 12 orang. Tapi untuk nanti gabung sama penari di Jakarta ya. Jadi kita menutupi itu akhirnya kita kolaborasi sama akhirnya total sekitar 21 orang berangkat. Itu pun kalau dibandingkan dengan negara-negara kontestan jauh yang ya. Lain, penari-penari yang negara-negara lain itu kan sampai penuh itu panggungnya. Ya. Kita penuhnya gara-gara barongannya. Tapi nanti kita bahas nanti. Nah, jadi kaitannya dengan kita kekurangan dana. Ada satu hal yang saya sesali sebetulnya. Akhirnya kan waktu itu ada beberapa nama yang saya coret. Ya. Salah satunya Mas Boni, itu salah satu orang yang dekat dengan kita juga. Ya itu ikut berjuang untuk memberangkatkan kita juga. Tapi akhirnya dia harus rela saya coret. Terus yang paling saya sesali itu Ruda. Kameramen. Si kameramen. Padahal begitu saya berpikir itu sangat krusial gitu loh. Itu sadarnya sekarang ya? Sadarnya sekarang. Dulu belum. Jadi ceritanya saya harus coret si kameramen ini. Akhirnya yang terjadi saya di sana sebagai manajer, sebagai pembantu umum, juga sebagai dokumenter. Akhirnya banyak sekali hal-hal yang
momen-momen penting itu nggak ketangkep kamera. Nah ini pertanyaan ke Mas Anto sekarang ini. Jadi waktu itu kan saya udah coret beberapa nama. Sebetulnya Mas Anto ini termasuk yang saya coret awalnya. Jadi mau masuk dicoret. Sudah tak coret dan saya sudah SMS sampean toh. Mas, sepurane sampean nggak bisa ikut karena keterbatasan dana. Nah, ini sejujurnya mungkin saya baru tanya ke sampean sekarang, mungkin ya. Entah ini benar atau tidak. Lah kok dilalah setelah saya ngomong dan Mas Anto bilang, "Ya Mas," gitu. Kok dilalah? Besoknya bagaimana? Nyetatus di Facebook. Kecewa. Wah, aku langsung sakno nek ya wis Mas sampai ikut lagi. Tapi saya nggak tahu itu kecewanya memang kecewa karena dicoret apa kecewa nembak cewek lain tapi nggak apa gimana? Saya lupa status itu tentang apa, tapi kayaknya enggak deh kalau Oh, bukan ya? bukan itu. Bukan Ya, persoalan mungkin dicoret. lebih karena cewek, kalau saya sih biasanya. Yo, ini loh jangan dikatain kan ya alhamdulillah karena cewek. Coba kalau karena cowok kita lebih anu lagi. Tapi bukan ya berarti. Ah, enggak. Saya pikir bukan karena itu sih. Kalau saya kan ya Sik, motor lewat. Bentar. Ini podcast Bonafit loh, ini studio men diliwati motor. Ayo lanjut. Jadi kalau kecewa enggak ya tentang mungkin tidak jadi berangkat waktu itu, karena saya menyadari bahwa saya juga bukan penari, kedua juga sangat ngerti banget keterbatasan dana yang dibutuhkan untuk bisa memberangkatkan teman-teman ke Korea sebenarnya gitu. Berarti hari ini saya kecewa. Ngerti ngono tak coret tenanan. Bisa dikateni ruda kan gitu kan. Nah, sekarang mungkin ke Mas Bobo. Kan sama duduk penari, duduk seniman ya. Terus yopo perasaannya ketika disuruh nari pertama kali itu? Loh butuh Mas, nggak ngerti aku juga. Loh terus kok mau gitu loh? Cuman saya masih ingat si Kolamnya ngomong, wes toh, iki udah tari tradisi. Koning kono pun iku ya sing delok gak enak sing kena. baru aku Apa yakin. mungkin karena hanya pengen berangkat ke Korea gara-gara Nah, ngefans kalau- BTS apa gimana mungkin? Enggak, Kak. Enggak. Saat itu ngefans sama anu mungkin. K-pop. Nah, waktu itu kan memang saya sama si Kepleh itu kan bagian perlengkapan, menyiapkan apa yang dibutuhkan si penari-penari itu, terutama butuhnya kolam itu apa aja yang dibutuhkan. Ya saya sama Kepleh itu kan menyiapkan itu lah. Ternyata sebetulnya ada sudah si Abed itu si Oh ya penari-penari asli. penari-penari itu ya cuman menyiapkan, dan ternyata berjalannya waktu latihan ya nggak lanjut. Akhirnya terpaksa nari. Terpaksa dijalui tulung kolam wis toh pokok iso soalnya penari pun joget biasa nggak iso kok. Ya, jadi saya tuh ingat pada saat waktu di Jakarta ya, kan jadi mereka duluan ke Jakarta, jadi berlatih di Taman Mini ya. waktu itu Ya kami berlatih di taman itu 1 minggu Mas. seminggu ya gitu kan. Pada saat saya datang ke Jakarta, saya waktu itu ditelepon oleh Bu Ida. Nah, jadi kita ini ceritanya Dewan Kesenian ini berkolaborasi dengan Dance Laboratory. Nah, Indonesian Dance Laboratory di Jakarta yang dipegawai oleh Bu Ida, yang akhirnya menggandeng anak-anak SMA 70 ya, anak 70 itu akhirnya kita menjadi satu di kontingen Indonesia. Jadi pada saat saya di Jakarta itu, ketika ditelepon Bu Ida tuh ngomong ke saya gini, "Mas, yang kamu kirim itu bukan penari yo." Aku mah jelek gitu kan. Harus jawab apa aku gitu loh. Saya hanya bisa menjawab, ya kita berusaha Bu pokoknya. Seperti itu. Jadi di konsep Barong Rampok itu, nah ini ya topengnya Barong Rampok ini. Ini sebetulnya diambil dari konsep barongannya daerah AG ya. Blitar. Bukannya di Tulungagung juga ada ya? Itu? Oh beda, nanti Oh, beda, beda ya? postur beda. Kediri juga beda. Nah, di Barong Rampok ini kostumnya itu kalau sekilas orang lihat, aduh motornya kena selesai ini. Ini kebun kopi apa terminal ini?
Nah, jadi salah satu kostum dari Barong Rampok itu kalau dilihat sekilas seperti kostumnya pasukan Romawi. Kita di Koreanya juga bertemu dengan kostum-kostum yang hampir mirip. Ya, nah itu saya masih ingat di Taman Mini itu salah satu pengasuhnya ya, Pak siapa itu ya, sempat sedikit meremehkan atau bagaimana ya. Jadi yang diremehkan itu adalah, wah ini orang nggak bisa nari, satu seperti itu. Yang kedua, ini apa sih kok bajunya pakai baju Romawi gitu kan. Padahal itu sebetulnya kostum itu kan diambil dari relief yang ada di Candi Tataran, di cerita Krisnayana ya seperti itu. Tapi begitu kita kasih tahu kebenaran seperti itu ya bisa terima gitu kan. Ya memang di seni tradisi Barong pakaian itu belum wajar, belum ada, tidak biasa dipakai, jadi aneh pasti. Oke, sebelum kita bicara lebih jauh tentang bagaimana prosesnya di Korea, mungkin Mas Kolam cerita sedikit filosofinya Barong Rampok itu bagaimana? Dan kenapa kok mengambil tema seperti itu? Sebenarnya terlalu ketinggian ya saya bilang filosofi ya Mas, karena sebenarnya itu keterpaksaan satu tim yang harus berangkat dari kampung kecil ini mau melawan teman-teman dari seluruh dunia kan begitu. Akhirnya otak kreatifnya mulai bergerak nih. Apa yang harus saya bawa ke Korea? Jadi sebenarnya yang kami bawa kemarin itu kan bukan tari tradisi, tapi bikinan baru, memang kreasi. Akhirnya saya ngambil apa sih yang bisa mewakili Blitar ketika saya bawa ke sana. Ketemulah barongan ini Mas. Barongan ini kalau di sini disebutnya barongan kucingan. Jadi kayak kucing gitu. Beda lagi nanti ada naga, dan lain sebagainya. Dari situ ketemu barong. Terus ternyata sedikit ada kendala. Ketika ini ada pakai jamang besar mahkota kepala tuh, nanti ini lebih pesawat piye. Akhirnya bingung. Nah, teman-teman kreatif ini piye caranya barongan ini ben bisa mlebu pesawat dengan gampang. Apalagi kita waktu itu bawa dadak merak ya. Dadak merak ala Ponorogo itu ya. Ponorogo itu juga bawa. Akhirnya ketemu dia kali ini Mas pakai lidi. Jadi lidi ini bawanya sama teman-teman ini dibikinkan tempat sendiri, bisa dilepas tuh. Bikinkan jadi segini. Jadi ini ringkes gitu. Terus si barong ini ya dipreteli. Jadi dimasukkan ke koper tuh lebih padat gitu. Ternyata gitu. Terus lidi ini juga ternyata akhirnya teman-teman ketemu ini berarti perjuangan itu hampir sama dengan sejarah yang lalu tentang ada peristiwa rampokan macan di Blitar. Ini sebagai penggambaran tombak dan sebagainya. Jadi sakjane ya rada godak-gaduk gitu ya. Ya iya, orang Jawa itu ya begitu itu. Tapi sebetulnya sangat lumayan menutupi kelemahannya. Jadi teman-teman ini yang pada dasarnya nggak terlalu bisa nari, narinya aja nggak terlalu ahli. Jauh dari ekspresi muka itu kan sangat mempengaruhi ya. Gitu kan. Saya nggak bayangin kalau Bobo, apalagi Bobo ya. Mas Anto, Mas ya Bobo di depan panggung seru, Mas nggak bisa. Tapi dengan pakai topeng itu lumayan menipu penonton. Seperti itu kan. Nah, jadi itu sedikit sejarah tentang Barong Rampok tadi ya. Tapi akhirnya cukup menjadi ikon ya. Akhirnya di Blitar dibicarakan. Sampai kapan ya saya terakhir 2016 atau 2017 itu ketika masuk ke Kampung Blitar di Kampung Blitar itu ya. Desa Blitar. Itu di setiap pojoknya itu ternyata ada ini. Ya. Sampai ke sana. Dan itu alhamdulillah ya, artinya punya pengaruh yang jauh lebih. Ya, saya bersyukur akhirnya karyanya kita ini bisa sedikit diterima di masyarakat. Iya. Nah, itu dan kita kembali ke waktu akhirnya kita di Jakarta kan bergabung dengan anak-anak SMA 10 ya. Dan itu sangat saya syukuri. Karena apa? Anak-anak itu kan cakep-cakep ya, mukanya bersih-bersih gitu kan. Saya tuh Blitar lanang kok ya. Saya mikir gini loh, ini kan bawa nama Indonesia ya. Terus kalau orang lain lihat orang Indonesia tuh mukanya beladus-beladus kayak kita, ini kan agak malu-maluin gitu kan. Tapi ketolong anak-anak SMA 70 yang bening-bening gitu. Bahkan salah satunya ada yang sekarang jadi artis terkenal ya, namanya siapa? Febri Rastanti. Nah, waktu itu dia bergabung dengan grup Blink. Ya, Blink ya. Blink itu kan. Nah, kita lumayan, kita ketolong banget dengan adanya anak-anak itu. Meskipun mereka juga nggak ahli di tari tradisi.
Nah ternyata iya begitu. Karena mereka cheerleaders. Orang Jakarta juga. Cheerleaders, iya gitu kan. Jadi bukan tradisi. Saya pas kapan tuh sempat ketemu sama Febri, jadi sekitar mungkin 2 tahun atau 3 tahun setelah Jaonan itu di bandara. Jadi si Blink itu habis pentas dari mana gitu, disambut sama penggemarnya kan. Aku loh ini Febri gitu kan. Yang saya kaget, Febri itu langsung ketemu saya langsung gini, Om cium tangan gini. Saya merasa tua waktu itu. Pancen umum. Aku tahu Mas inbox ning IG ora direspon. Yo beda dong kalau yang inbox saya sama Anda kan gitu. Nah, ini sebelum kita lanjut ya. Nah, ini saya mau nunjukkan ke teman-teman di sini. Kita kan ada video yang harus ditonton bareng. Nah, ini. Ya, tonton. Annyeonghaseyo, Siniman Gitar, kabari Mas Bima, Santi, Mas Tante Mas Kalam. Semoga semuanya sehat ya. Nggak terasa kita sudah 10 tahun ya ketemu. Waktu kita bersama-sama di Jaonan, kita waktu itu juara. Yuk kita jalan-jalan lagi. Salam budaya. Sarange. Mas, ini langsung berdebar-debar. Aduh, ya ini kan Bu Ida 10 tahun berlalu tidak hilang pesonanya ya. Tetap Nah, ini. Mantap Ida. Nah, ini juga ada ini ada yang kasih salam juga ini. Halo, apa kabar Mas Bima, Mas Kolam, Mas Anto, Mbak Santi, dan teman-teman sanggar dari Blitar. Apa kabar? Semoga semua sehat-sehat dan selalu banyak berkah. Amin. Mas Bima, sudah 10 tahun ya kita nggak ketemu, masih ingat nggak? Saya Bu Rini dari Solo, yang dulu sama-sama kita ke Korea. Semoga sanggar di Blitar semakin sukses. Semangat! Nah, kalau itu tadi kakaknya Bu Ida. Ida ikut juga ke Ini saya. yang salah satu yang Bu Rini ya. Nah, ini terakhir ini dari ini. Halo, apa kabar Bima Oh Bu Wiwi. dan teman-teman di Blitar? Selamat ulang tahun ya. Kapan ulang tahunnya? Untuk sanggar. Semoga tetap sukses ya. Sejak dari Korea belum ketemu lagi. Yuk ke Korea lagi supaya mendapat juara lagi semuanya. Oke, sampai ketemu lagi nih kita ke Korea. Ingat di Korea. Dah. Nah, jadi beliau itu tiga bersaudara ya, Bu Wiwi, Bu Baru tahu. Rini, Bu Ida. Loh ya, 3 saudara gitu kan. Nah, itu salah satu yang cukup berjasa lah di balik itu. Iya. Seperti itu. Mas Memang Santo serialnya masih ya. deg-degan? masih Bu Ida, sorry ya. Sebelum skip kita berangkat ke Korea akhirnya, pada akhirnya. Itu apakah pengalaman pertama kali keluar negeri mungkin? Baru pertama Pertama kali. kali. pertama kali itu. Kolam sudah pernah ya? Enggak, Sebelumnya ada. ke Thailand apa kemana itu ya? Iya. Ke Thailand kemana? Ke Pattaya gitu ya? Pengennya ke Operasi. sana. Lucu juga. Apa Sebelum ya? berangkat ke Korea, kita selain dari Blitar ini, akhirnya saya harus bawa maskot besar yang bawa reog itu. Kita Iya. teman dari Ponorogo, Mas. Oh iya, Alex ya? Alex. Yang kayak Mike Tyson itu. Iya. Ini benar-benar beliau itu seniman tradisi, benar-benar pembarong dari Ponorogo. Iya. Akhirnya diajak. Terus gimana? Maksudnya kesulitannya membawa benda sebesar itu? Orangnya dulu nih, jangan bendanya Iya. dulu. Orangnya dulu karena seniman tradisi, bawa yang dari Blitar ini aja susah. Banyak sekali kendala. Nah, apalagi nih orang yang baru saya kenal, saya cari orang di Ponorogo, teman-teman muda itu juga susah juga. Oh jadi nggak kenal sebelumnya ya? Nggak kenal, saya ya memang mencari-cari waktu itu. Siapa yang mau jadi pembarong ikut ke Korea itu nggak gampang. Jadi teman-teman muda di Ponorogo juga nggak mau ketika ini bukan tanggapan. Iya. Nah, akhirnya ketemu Mas Alek ini, kemungkinan Mas Alek itu punya banyak saudara di sana atau istri di sana, saya lupa. Tapi yang jelas akhirnya Mas Alek ini oke lah mau gitu. Oke. Tanpa ada embel-embel pertanyaan jaya dan Oke, jadi nah ini teman-teman gini, nanti Mas Bubu ini nanti mau pamitan nggak bisa lebih dari jam 2. Jadi sebelum beliau pulang kita cecar dengan pertanyaan ya. Betul sekali. Ini satu hal gini, aku ngelihat Bubu ini pada saat perjalanan ke sana itu
di satu sisi saya melihat dia kok kurang menikmati gitu. Sebagai contoh makanan, dia yang jabrut aja dia gitu. Makanan, setiap ada makanan dia protes. Bahkan ketika di akhir kita berwisata ke Neverland waktu itu ya, itu dia nggak mau turun, dia di parkiran tol. Sebetulnya dirimu menikmati nggak sih ke Korea kemarin itu? Ya menikmati apa enggak itu ya Mas, tergantung moodnya. Kalau yang pertama makanan yang nggak ada yang cocok. Kecut pikirku kecut itu kayak jangan mampu gimana. Kecut kabar. Baru makan enak itu baru ketulung sama teman-teman yang Indomie. kerja di sana. Bawa Indomie itu. Enggak, ditawarin makan nasi goreng apa nasi pecel. Nah, ternyata ono warung Indonesia. Jadi Kita sangat tertolong sekali dengan teman-teman yang ada di sana. waktu yang itu ya. kerja di sana. Wah, bawai rong kresek gede pokok. Wes makan. Tapi makanan belas gak cocok ya? Gak cocok wis, cuman ya paling ya tak ambil ya kayak nugget, sosis nek ngono. Seminggu tersiksa karena makanan. Terus terang turun bobot. Kita kan dulu kan makan bulgogi, mesti di restoran yang sama ya. Iya, iya. Ya tak ambil cuman paling daging etok sama nasi. Nah terus ono cerita lucu. Jadi gini, waktu di bandara pertama kali, ya, waktu itu begitu turun pesawat, dia langsung ngomong, Mas aku loro weteng Mas. Nah, terus ke toilet. Toilet bandara tuh pasti bersih. Ya. Nggak ada 1 menit balik ke situ Mas, kan kok. Gak ono semprotan. Pengennya dia pakai cebok, pakai cebok gitu kan. Nah itu kan pertama itu kan memang perjalanan kan jam 12 malam. Nyampe sana kan pagi, jam 7 pagi atau jam 8 pagi. Kebiasaan setiap pagi saya itu Wayai. Ya, bakaran, Ya. lahiran. Lah aku memang langsung inisiatif waktu ketika turun dari pesawat itu kan kok lihat-lihat ada toilet, wah ini refleks langsung ini. Harus sampean kan wis ngomong. Ya. Iso apa gak ning WC? Aneh loh iki nggon. Tak coba wis. Coba masuk. Lah kok touch screen-an kabeh. Bingung gak sempat tak coba. Lah kok nyemprot ning raya. Pas gak sida wis ngempet aku. Ngempet ya, ternyata digolek-golekne info kan dicari-carikan info kan perjalanan masih 2 jaman Ya. lebih. Ya wis lah muga-muga nutut lah. Nah, ternyata ketika tengah perjalanan itu kan nyampe di rest area. Lalu itu keturutan di Loh, rest tapi area. gini pas di rest area lucu. Ini enggak. Jadi pas di rest area kan lucunya gini. Jadi waktu di bandara, dia kan enggak mau karena tidak ada semprotan, enggak ada air ya. Pakai tisu. Wes aku nanti di pom bensin. Ngomong ngono kan dirimu kan. Aku bilang, kok di pom bensin Luwih parah. lebih kotor loh. Dan tetap pakai tisu gitu kan. Enggak percaya dia. Beneran begitu di pom bensin. Loh, kok nggak ada semprotannya? Lah kan aku udah bilang apa gitu kan. Akhirnya dia ambil tisu, bawa jadi kayak boxing ini tinju loh. Nggak tahu. Gulung. Jadi mau beol kayak orang mau tinju. Jadi itu cerita lucu ya, artinya kenangan-kenangan manis ketika di sana. Nah, alhasil kita waktu itu perjalanan dari bandara ke hotelnya masih ingat namanya? Hotelnya? Saknok Resort. Sang nok. Sangnok. Aku nih. Nah, hotelnya namanya Sangnok waktu itu. Jadi saya ingat ya begitu masuk Sangnok, di situ udah ada bendera-bendera ya. Bendera Uzbekistan, bendera Rusia, bendera apa. Dan pada saat itu kita sadar bahwa kita ini kurang latihan sebetulnya. Ingat ya, kita begitu sampai malamnya langsung latihan. Langsung latihan di teras itu, dingin-dingin itu ya. Dan ingat nggak waktu itu kita disamperi sama tim dari mana? Minta rokok. Uzbek? Bukan, tim dari Rusia. waktu itu. Oh, Rusia sih. Nah, dia datang. Iya. Dia datang minta rokok gitu kan. Biasa kalau orang Eropa Timur kan gayanya kayak gitu. Tapi sebetulnya mereka ramah sebetulnya gitu kan. Nah, Ruslan. bukan, Ruslan itu Kazakhstan. Oh. Ini Rusia nih yang ada sendiri. Jadi kita waktu itu satu hotel dengan kontingen Rusia, Kazakhstan, Uzbekistan, Filipina satu ya masalahnya. Oh, jauh. Guam itu Thailand juga satu hotel ya. Nah, paginya kita kan sarapan gitu ya. Jadi aku ingat kita sarapan di situ di lobi itu. Ada satu kontingen Uzbekistan waktu itu. Lagi pemanasan. Mereka tuh pemanasan. Wah, ya. Teman yang saya waktu itu mikir gini. Sialan, mereka pemanasan aja seindah itu gitu. What.
mati ya. Sementara anak-anak itu masih kanan kiri aduh seperti itu kan, artinya sebetulnya udah nggak pede sebetulnya. Dari pemanasan aja udah kalah jauh. Udah pemanasan udah kalah jauh dan Iya. mereka akhirnya juara 2 ya, Nah, Uzbekistan iya, itu kan, iya. juara dua gitu. Nah cuman ya oke, kita lalui dan kita kayak juga harus membahas ini ya. Kita waktu itu dapat apa namanya LO ya, LO kita asli Korea, 2, satu cewek satu cowok. Ya. Cowok namanya Che, Lupa. Lanang lupa. sampai niling. Enggak. Yang inget yang cewek. Yang cewek namanya siapa, masih inget? Kathy. Kathy. Hai Cat. Kathy Yulin Pim. Namanya Kim Yulim. Nah, Kim Yulim ya. Jadi nama panggilannya Kathy. Dan kita dapat salam dari Kathy. Ini atau Wah, dari Kathy. cuman yang ini. Tapi salamnya berupa surat. Jadi saya minta dia kirim video bulat, kalau aku kirim surat ya dia nggak pede gitu. Dia takut Biasa. tiba-tiba follower IG-nya bertambah berapa ribu gitu. Jadi saya bacakan ya. Dear my Indonesian friends, hello my friends, Wima, Mei, Anto, Kolam, Pak Caps, and of course Bubu Bear. Di gambar ini nih ada beruangnya ini. Dia nggak bisa ngomong Bubu, manggilnya Bubu Bear gitu. Katanya Kathy dia mirip beruang gitu waktu apa pakai brewok itu ya. Ini ya, it's been 10 years since we met. Many things have changed over the past 10 years. Some people got married and now they have precious angels. Nah, ini anakku ini pasti. I got a job and lose my weight. Lol. Perasaan dulu juga gak gede. I miss everyone. Hope everyone stays. Be safe before we meet. Take care from COVID-19. Wish all is well. We can reunion soon. Love you all. See you at Blitar. Nah, berarti ini Kathy ini mau ke Blitar ini. Saya sama Kathy udah sempat ketemu tahun berapa ya? 2014 mungkin ya. 2013 di Jakarta waktu itu. Nah ini dia juga kirim ini, kirim apa nih video. Hello my Blitarian friends. Nah, Mas Rafi ya Mas. Kathy setahu saya belum nikah kok dia. Tapi usianya sudah berapa sekarang dia? 30. Bayangin. Kita ketemu dia dari umur 20 sampai 30 tahun gitu. Ternyata diam-diam Pak Manajer pernah bertemu lagi. Pernah kok, memang di Jakarta pernah dia. Jadi waktu Asian Games di mana itu, di kotanya dia, Incheon. Incheon. Nah dia termasuk yang dutanya untuk sosialisasi di Indonesia. Jadi kita ketemu di Jakarta pada saat itu. Nah jadi kembali ke festival ya, artinya kita dengan segala keterbatasan, dan itu menjadi masalah juga ya, bagaimana kita bisa connect dengan ya anggota kita dari Jakarta ya, beda usia, beda kultur, beda bahasa, itu juga menjadi masalah tersendiri. Tapi kita alhamdulillah bisa get along akhirnya ya. Jadi satu terus. Dan waktu kita datang pertama sebetulnya suhunya belum terlalu dingin ya pada saat itu ya. Hari pertama bukannya pertama, belum, kedua. tapi kita nggak tahu nih itu dingin mungkin ya. Enggak. Memang nggak Enggak dingin. Jadi setelah hari kedua hujan deras, besoknya drop. Langsung tinggal 16 derajat apa gimana itu. Gila itu. Kok bisa se ekstrim itu ternyata perubahannya ya. Nah, akhirnya kita waktu itu apa? Pentas pertama ya. Jadi kayak Ya, informasi ketika masih berada di Blitar, kita ke sana itu diminta untuk pentas pembuka kita waktu itu, malah pembuka kok. tapi kita ada syarat begini. Silakan mempersiapkan tari dengan durasi 2 menit, 5 menit, sama 10 menit. Ya itu yang disiapkan dari sini. Wow, seolah-olah kita benar-benar sudah paten nih. Iya. Ternyata sangat dinamis di sana ya. Ternyata ya berjalannya waktu, ternyata kompetisi itu membuat kita setiap hari, setiap malam harus berkreatif lagi. Waktu gladi bersih itu. Ya. Jadi akhirnya ketemu kan dengan kontingen macam-macam dari Brazil, dari Meksiko gitu kan. Ada satu hal yang membuat waktu itu saya sedikit secercah harapan. Adalah ketika kita apa namanya itu? Ketika berjalan menuju panggung, kita bawa topeng dan reog itu semua kontingen itu melungu. Ngelihat betapa uniknya kostum kita. Nah itu sebetulnya membuat saya sedikit
pede. Wah, ini ternyata tidak seburuk itu kan. Dan ternyata ketika sudah di panggung kayaknya juga udah lepas lah. Sampai gimana? Perasaan ketika pertama kali harus pentas di hadapan orang-orang pada saat itu? Ya awalnya karena memang bukan penari ya grogi pastinya pada saat sebelum tampil, tapi begitu kita sudah mulai ya sudah, kita hanya mengeluarkan ekspresi aja. Lagian sama seperti yang dibilang Mas Bobo dan Mas Kolam, toh kita menari di luar negeri ya, jadi juga bukan tari tradisi, jadi ya sudah, apa yang kita pelajari dari Indonesia kita tampilkan dengan baik di sana. Dan satu lagi, pada saat setiap kali latihan itu saya selalu salah. Saya selalu membuat kesalahan gerak, tapi pada saat tampil itu sudah berbeda. Ya. Jadi karena ya itu semangat untuk menampilkan. Atau mungkin sampai di panggung udah tren sekali ya. Sudah bukan logika yang menggerakkan mungkin. Mungkin juga. Jadi ya udah semangat lah. Gitu aja. Karena sebetulnya mungkin yang teman-teman seniman barangkali sama ya. Kalau saya sendiri kan juga latar belakangnya lebih ke musik, terutama musik klasik ya, main piano gitu ya. Saya berpikir selama ini sering terjadi gini. Kalau saya mikir malah salah not. Begitu lepas gitu ya, tangan ini kayak bergerak sendiri. Ya. Itu kondisi trance gitu ya. Dan itu terjadi, Mas. Karena ya nanti diceritakan ya, dari setiap hari kita harus berganti komposisi, harus berpikir bagaimana lebih bagusnya. Saya setiap hari mikir bagaimana bagusnya nih. Akhirnya saya memaksakan ke beliau-beliau ini, gerakannya harus begini, ininya harus begini. Ketika mereka sudah selesai berlatih dan pentas di atas pentas, mereka enjoy dengan latihannya tadi. Tapi saya yang bikin itu kan jadi khawatir. Yeah. Ini orang-orang ini bisa nggak nanti ya di atas pentas? Ternyata pas lihat hasilnya, saya yang paling jelek di atas pentas. Terlalu khawatir. Kalau saya masih ingat ketika tampil, terutama yang sing panggung gede loh. Nah itu pokok saya yang ingat itu pokok lihat Kolam. Kowe nyawa Kolam. Ndredeg ya ndredeg aku. Aku enjoy ae. Enggak mikir apa-apa, aku pokok ngono ya ngono. Iya. Dan ini sebelum upacara pembuka, kita waktu itu kan diundang di Balai Kota. Oh ya, yang selamat datang makan siang atau apa ya? Kostum. Nah, kostum kita salah kostum. Jadi semua tim itu datang dengan kostum kebesaran ya. Ya. Kita kostumnya nggak sama, ada batik, ada yang pakai kaos. Tapi kita diapresiasi. Artinya gini, ya beda. Ketika yang lain sambutan, itu kan ya standar ya, artinya saya diplomasinya. ya saya terima kasih sudah tampil di sini. Dan kalau kita dulu orasi orasi budaya gitu kan, akhirnya waktu itu saya mengatakan tentang bagaimana perdamaian dunia ini sangat bisa diwujudkan melalui keakraban budaya. Nah itu akhirnya mendapatkan apresiasi yang bagus, dapat standing applause waktu itu. Mas, itu perlu digarisbawahi loh Mas, nanti teman-teman biar sedikit kata-kata itu tadi loh. Apa? Ternyata perdamaian dunia itu sangat bisa diwujudkan dengan keakraban budaya. Wah, Itu. Jadi karena kalau kita bicara ekonomi dan politik itu kan cenderung saling mengalahkan. Ya, tapi kalau budaya kompetisi. kita ini berbagi kan seperti itu. Nah, waktu itu wali kotanya juga datang, wah disalami langsung dan ada kejadian lucu. Nah, dari Mas Anto. Ya. Mas Anto waktu itu saya suruh jadi kameramen dan mewawancarai Pak Wali Kota kan gitu. Betul. Dan bagaimana ceritanya pada saat itu? Jadi usai acara nih, kita semua udah mau balik. Saya mau mewawancarai Wali Kota Jeonan. Nah, sudah ngobrol, di tengah-tengah wawancara itu baterainya habis. Nah, saya kan nggak mungkin untuk menghentikan, Pak, maaf baterainya habis. Tak biarin aja dia ngomong. Kameranya Orang mati. masih ngerekam, padahal kameranya mati itu sebenarnya. Jadi emang Terus lah video ini ditonton Wali Kota Jeonan ya apa sampai? dituntut ya Mas. ya minta maaf Pak Wali Kota. Waktu itu saya nggak mungkin ngomong kalau Tapi sampai dapat temen dari stafnya Pemdanya sana ya, oh ya, tukang rokok gitu ya. Jadi di luar sebelum kita masuk ke dalam gedung untuk acara seremoni itu, ya lihat sendiri saya merokok. Nah datanglah staf Pemda di sana. Kita saling tukar-tukaran rokok nih. Saya bawa rokok dari Indonesia, dia bawa dari Korea.
kita ditawarin, saya ambil satu. Nah, giliran saya nawarin dia, diambillah satu pak. Saya cuman Padahal itu senjata, satu-satunya senjata yang mau dipakai di sana ya. betul, kita karena kita nggak mungkin bawa beli rokok. Terlalu banyak Ya, juga ya kan. Akhirnya ya jatahku hilang. Gitu. Nah, tapi kita mulai merasakan keakraban antar ya bangsa ya. Waktu itu kita juga ketemu dari Itali, mereka menyapa dulu. Dan ada satu yang lucu sebetulnya. Ada rombongan dari Singapura waktu itu. Lewat. Oh, iya. Aku masih ingat. Jadi Singapura lewat. Terus kita kan rasa-rasan ya, wah ini Malaysia itu kan. Tiba-tiba salah satu dengar dia bilang gini, enak aja Malaysia, Singapura ini udah gitu. Jadi waktu itu saya ingat namanya Wandi, dia masih keturunan Jawa. Sampai sekarang kami masih selalu Kontak. berkontak. Kita sama Singapura akrab gitu ya. Tapi sama Malaysia kok nggak ngobrol apa Saya nggak tahu ya. Iya. Masuk saingan. Tapi sebetulnya saya ngerasa gini ya di bandara itu, ketika melihat Malaysia Singapura itu, saya ingat banget mereka datang tuh dijemput oleh kedutaan. Bahkan ada TV nasional mereka tuh meliput. Yang terjadi pada Indonesia, tidak ada menyambut kita angkat-angkat sendiri. Seperti itu ya. Ya seperti itu. Nah, kemudian akhirnya kita mulai ini, jadi pentas pertama berhasil melewati gitu ya. Kemudian yang fase kedua adalah kita harus karnaval. Ingat ya, kita harus keliling kota Cheonan sejauh berapa kilo, setiap titik kita berhenti, kita nari. Yang seperti kriteria tadi, persiapkan 2 menit tadi. Ya, jadi Pakai setiap situ. titik kita nari 2 menit, terus kita berjalan kaki berapa kilometer seperti itu. Dan suasananya sangat dingin. Iya. Sementara pada saat itu kita pakai baju terbuka, terutama yang cowok. Kalau cewek nggak ada masalah mungkin ya. Hari pertama masalah juga sih. Si cewek-cewek cuman Oh iya. segini kembali. Cuman cowoknya kan terbuka banget itu. Iya, iya, iya. Nah, dan saya waktu itu ingat yang salah satu yang paling menggigil ini Bobo. Jadi dia di pojok udah gini. Gitu. Terus diblonyoi balsem, nggak ngefek pada saat itu. Ternyata pemecahannya apa? Soju. Nah, aku langsung pergi ke toko beli soju. Wes iki masalah keselamatan ya, haram halal perkara keri kan ngono ya. Betul. Kita beli soju berapa botol, diminum anak-anak dan langsung anget ya. Ya, sebelum lanjut karnaval, aku tak pamit dulu. Oke, Mas Bobo harus pamitan. Salam gue Ket sih no. Ket. Keti salam. Buber. Bu. Ya wes, hati-hati Mas Bobo. Terima kasih. Terima kasih sampai Ketemu ketemu lagi. lagi. Semoga koinnya laku keras. Amin. Mas Bunda no. Silakan. Pindah tempat. Nah, akhirnya perjalanan berlanjut. Kita di babak penyisian. Alhamdulillah lolos ya pada saat itu ya, gak menyangka ya. Pertama ya. Kita lolos, yang akhirnya diseleksi tinggal 10 besar. Dan pada saat itu kita satu-satunya negara Asia Tenggara, di Filipina. Ada Filipina. Jadi Indonesia, waktu itu Indonesia, Filipina, Uzbekistan, Rusia, lagi ya, Meksiko lolos masalah. Guam lolos. Terus Polandia apa ya seperti itu. Pokoknya tinggal 10 besar pada saat itu. Dan jujur aja ketika kita akhirnya masuk ke 10 besar itu koyok pengen nangis pada saat itu karena di luar ekspektasi sama sekali. Karena saya masih ingat betul pada saat kita masih di Jakarta waktu mau berangkat itu Bu Wiwi itu sempat ngomong ke saya gini, yang mudah-mudahan kita nggak malu-maluin lah. Itu sebetulnya beliau pun sudah pesimis pada saat itu ya. Mas. Jadi sebelum berangkat tadi ternyata kita sebenarnya punya trouble nggak jadi berangkat itu loh. Hampir nggak jadi berangkat karena masalah keuangan. Nah. Akhirnya saya ngengkel dan sebagainya. Oh iya, sempat gitu ya? Iya. Akhirnya pas di Jakarta ketika di mobil bercanda sama Bu Wiwi. Bu Wiwi bilang, "Nek sampai menang berarti Mas Kolam ini perlu didukung lagi." Gitu. Tapi Mas Bima bilang, "Nek sampai gak menang tak pateni." Gitu. Masuk sesadis itu sih aku. Iya. Karena keberangkatannya kan dengan berdarah-darah perjuangan cari saham. Tapi juga gini loh ya, di dalam proses itu kan juga macam-macam ya. Artinya kita juga menjalani dengan happy. Kita di base tuh riang banget ya. Terutama dengan keberadaan waktu itu si Kepler tukang ngamen, penyanyinya Lius tuh nyanyi Mandarin yang dipleset lucu banget. Lius lah. Pokoknya itu, dan Lius menjadi salah satu favoritnya ibu-ibu Jakarta ya. Iya. Ganteng gitu. Tapi Lius itu lumayan bisa nari ya, maksudnya
cukup oke ya dia. Ya saat itu dia memang kuliah jurusan kerawitan sih sebenarnya, Iya, iya. cuma punya basic nari. Dan tampilannya termasuk yang Ya ganteng dari kaca kita semua ya dia yang paling bisa dilihat itu. Ya seperti itu. Tapi berantemnya juga banyak. Nah, saya sama Kolam ini juga sempat bongkrengan masalah Ya, selalu masalah ketika membahas ide selalu gesekan itu selalu ada. Iya. Sebetulnya ya ini sebetulnya ciri khasnya Kolam ya. Dia seniman yang terlalu dinamis, ya terlalu dinamis ya. Sedangkan saya juga berpikir masalah keamanan ya, logiknya tuh harus jangan terlalu gampang berubah konsep kan, kalau saya seperti itu kan. Banyak yang melatar belakangi itu sehingga harus disiplin, harus Ya, ada dan seperti itu. sebagainya. Tapi akhirnya lolos. Dan perjuangannya untuk lolos itu juga ya kalau mungkin kalian kan persiapan nari ya. Kalau aku kan luntang-lantung, beli makanan. Itu salah satu manajer yang harus melayani. Wah, itu manajer paling gak karu-karuan itu di situ. Harus dokumentasi gitu kan. Nah, sampai akhirnya kita di semifinal waktu itu, ingat saya. Semifinal itu kita kerasa mendapatkan energi luar biasa karena apa? Dibantu oleh ini loh, apa? TKI Teman-teman BMI. TKI itu ya. Ya. Yang mayoritas orang Ponorogo. Beliau-beliau itu menamakan dirinya sebagai Pawargo, Pawargo, Satuan Warga ya. Ponorogo. Cuman sebenarnya juga dari luar daerah banyak, seluruh Jawa Timur. Tapi sebetulnya sempat ada sebagian yang kecewa. Iya. Karena mereka mengira yang pentas itu Reok Ponorogo. Reok Ponorogo. Dan mereka bilang, loh Korea kok Blitar. Ya karena itu salah satunya ya dari influencernya Mas Alek. Karena beliau sebelum berangkat ternyata sudah ngabari keluarganya yang di sana, saya mau ke Korea gitu. Jadi Iya. teman-teman Pawargo di sana siap-siap nyambut Mas Alek, dikiranya tim Reok. Tapi sebetulnya ini nah, mumpung ada kesempatan, Mas Kolam bisa cerita sedikit tentang bahwa Blitar pun sebetulnya berhak untuk berhak terhadap Reok Ponorogo juga. Mohon maaf ini kacamata pribadi ya Mas. Ya. Kacamata saya seperti melihat Reok. Jadi kok Blitar juga berhak memiliki Reok, bukan itu. Namun di dalam cerita Reok itu ada satu sisi yang membahas tentang Simoludoyo. Jadi teman-teman Reok Ponorogo sampai hari ini pun ketika membawakan iringan atau membawa spirit ceritanya itu masih seputaran Simoludoyo. Jadi Reoknya itu disebutnya Simoludoyo. Ya, Nah, ya. Simoludoyo itu ya kira-kira ya daerah Ludoyo sini sampai ke mana Mas wilayahnya? Dari Selatan perbatasan- itu. Kalau kerajaan Lodaya lama kan dari perbatasan Blitar Malang hingga Nggak. Nah, kira-kira begitu. Jadi spiritnya teman-teman Reok Ponorogo itu ada sedikit cerita tentang Simoludoyo yang ternyata letak geografisnya ada di sini. Kira-kira begitu. Artinya gini kan juga sebetulnya juga berkaitan dengan Kediri juga kan. Ya. Dewi Songgolangitnya itu kan. Dewi Songgolangitnya Nah, ya. jadi sebetulnya kan cerita tentang Reok itu ya berhubungan dengan Ponorogo, Kediri, dan Blitar. ya seputar. Meskipun secara faktualnya teman-teman seniman Ponorogo lah yang nguri-nguri. Nguri-nguri. Nah, Loh, Mas. Jadi teman-teman Pawargo waktu itu bukan dari satu lokasi, tapi dari seluruh semua Korea Selatan. Iya. Yang ada di Korea Selatan itu sampai mereka nyewa berapa bis nih. Iya. Yang selatan jam-jam di sini, yang utara di sini, Betul. akhirnya datang ke Kita tuh supporter paling rame pada saat itu. Dan bahkan ketika Indonesia main nyanyi apa? Indonesia. tanah air pusaka apa ya? Iya kayak gitulah. Ya. Membahana di situ. Itu langsung merinding kayak mau nangis ya pada saat itu ya. Jadi luar biasa dan mereka nyumbang. Bahkan setiap kali kita karnaval malam itu Mas, kontingen lain itu hanya penari saja. Tapi ternyata kita selain kita, belakang kita itu Iya, teman-teman yang jadi ikut. termasuk teman-teman yang kerja di sana ya gitu kan. Bahkan Mas Alek yang di dapur dari sini mau gotong nyokot si Reok itu tadi, di sana enggak nyokot. Iya. Teman-teman BM ini yang ganti Aku juga sempat bawa Reok. nyokot itu. Lo sempat kan jalan ngateni Alek capek itu. Jadi sempat jalan beberapa meter pegang. Tapi kalau saya suruh ngolak-malik, gigi saya nggak cukup kuat gitu. Ya meskipun bukan penari kita juga pernah ngicipi gigit Nah, barang 50 kilo itu ya. dan banyak sekali kontingen lain yang pengen merasakan ya, ngangkat apa dadak merak itu ya. Nah, yang membedakan kita dengan kontingen lain ketika karnaval, kalau yang lain itu rapi banget, apalagi Eropa itu rapi, udah orang ganteng-ganteng, Ya. cantik kan gini kan. Kalau kita waktu itu liar banget ya, langsung berinteraksi dengan penonton,
ngumpul-ngumpul penonton gitu ya. Kita penarinya sudah membawa ya gitulah budaya kita begitu, ditambah teman-teman BMI yang panjang di belakangnya. Iya. Tapi penonton di sana juga antusias sama kita Akhirnya gitu loh. artinya saling merespon jadinya. Tidak terlihat disiplin tapi respon. Ada yang ingat saya itu ya, pas kita lewat ada bapak-bapak di tengah jalan ikut nanda gitu kan. Loh itu akhirnya beliau ikut karnaval kita di barisan kita. Karena beliau orang Korea loh. Iya, orang Korea. Orang Korea. Jadi di hari pertama beliau itu menawarkan soju 1 botol, Mas. Nah, jadi si kakek-kakek Korea ini di hari pertama karnaval itu membawakan 1 botol untuk dibagi. Nah, kami kok mungkin seperti sahabat gitu ya kalau orang Indonesia. Mungkin beliau tidak pernah menemukan rasa itu di kesehariannya. Akhirnya di hari kedua beliau bawa 1 jerigen. Wah, ada cerita gitu ya? Iya, jadi setiap hari beliau ada di belakang kita ikut. Padahal sebenarnya beliau hanya penonton mungkin. Di karnaval hari ketiga beliau bawa kanan kiri itu sama istrinya juga bawa. Oh, hebat. Jadi membawakan kami. Aku malah nggak dengar ya cerita itu ya. Jadi setiap hari sambil jalan itu sebenarnya kami dituangkan soju terus sama si kakek-kakek itu. Jadi sebetulnya kalian itu ya, karnaval sambil mendem ya. Iya, sampai si kakek itu dijewer istrinya suruh pulang karena terlalu terlarut jual jerigen itu. Hebat juga ya. Seperti itu. Dan harganya soju di sana waktu itu kok relatif murah ya? Kalau nggak salah sebotol. Ya mungkin memang 20.000 kalau nggak salah memang kalau kebutuhan di- sehari-hari jadi mungkin Iya. di sana murah. Iya. Nah, dan pada akhirnya kita masuk ke babak final. Babak final. Nah, tidak sama sekali tidak diduga sebelumnya kita lolos ke babak final, dan bukan berarti tidak ada kendala, justru banyak kendala. Salah satunya adalah kita berpikir bagaimana kita pentas dengan konsep yang berbeda. Ya. Dan ini liar sekali, jadi sampai pada saat itu saya ingat ya, waktu itu kita kedatangan, kita harus nambah dibantu satu teman dari Pak Wargo. Ya karena ada potensi temen itu tadi, ternyata dia waktu di Ponorogo juga seorang penari. Penari kata. Terus dibantu Bu Wiwi. Bu Wiwi. Bu Wiwi jadi apa yang bawa Memang dupa itu. Bu Wiwi juga backgroundnya memang benar-benar penari. Bu Ida nari juga. Bu Ida, Sempat kok Bu Ida sekali. oh enggak, Bu Ida nggak ikut. Enggak gitu. Kan saya kok sempat ya nari sekali ya. Enggak. Sama yang dari Ponorogo itu. Belum, saya ingat malah pakai kemben gitu kok. Ada kok. Entah apa semifinal ya mungkin ya. Atau masih di semifinalnya mungkin. Ada Oh kok, iya, Bu Ida pokoknya sempat semua kok, orang itu sempat. pernah menari. Yang cancel hanya manajernya. Nah, aku wis kadung di breko Iya, sudah jadi- gak sido. Jadi di waktu itu saya berpikir harus lebih menarik dari hari kemarin. Hal baru apa yang akan saya taruh di situ? Oh, Pak manajer ini. Pak manajer harus ikut ke atas. Kaiso nari aku. Gak apa-apa, gue gendera. Jadi beliau harapan saya akan naik membawa bendera merah putih, membuat haru semua orang. Haru inilah yang pengennya saya share ke audien waktu itu. Tapi akhirnya waktu gak jadi, kenapa ya? Karena mungkin gak ada dokumenter ya kalau itu ya. Harus ada nyuting yang waktu itu kan. Ya alam mungkin berbicara lah. Nah, pada saat itu kan salah satu jagonya kita adalah Santi menari di atas kendi. Oh ya itu yang mendadak cukup, juga. Ya, cukup menarik perhatian banyak orang ya. Ada orang bisa nari di atas kendi. Lah pada saat di final kita ingin membuat lebih heboh. Ditambahi 2 orang lagi menari di atas kendi, yaitu Semua si laki-laki ini. Pak Kolam dan Mas Anto. Oh, Berdua berdua ya? aja, Oh. gitu kan. Dan pada saat itu saya tanya ke Kolam, kamu yakin tak Mas Anto yang disuruh nari di atas kendi? Kenapa nggak cari lainnya? Nah, alasannya Kolam adalah Mas Anto yang badannya paling kurus. Ya. Kalau kendi itu dinaikin sama Bobo Bobo, tadi. Antolius, Kendine pecah. pasti pecah, gitu kan. Nah, terus waktu itu saya tanya ke Kolam, nah, terus kalau Mas Anto sampai jatuh dari kendi gimana? Aku tak ikut-ikutan jatuh. Jadi sampai sekonyol itulah. Nah itu tadi yang aku ceritakan, ternyata Mas Anto lebih perfect seperti penari dilihat, saya malah enggak Ya, penampilannya. karena terlalu berhitungan. Ternyata begitu. Cuman waktu itu kita lumayan bersaing sama Rusia ya. Rusia tuh akhirnya gara-gara ngelihat kita akrobatik pun dia ikut-ikutan ya. Ya. Jadi dia bikin yang apa? Tinggi. Jadi gini, Waktu itu. dari penyisian sampai ke sana kan kita bawa properti yang besar, properti yang tinggi. Akhirnya mungkin prediksi saya peserta yang lain pun akan membuat hal sama karena itu masuk. Akhirnya
Enggak, yang kepancing itu Rusia, saya ingat. Filipin kan yang Enggak, jadi kalau Filipin pasti udah siap dari awal itu. dia, akhirnya bambunya itu biasanya main di bawah. Oh iya sih. Itu dia Iya, jadi iya, tingkat iya. 3. Iya. Nah, kopinya sudah datang. Terima kasih. Ini kopi yang dipetik dari kebun sendiri. Kopi Robusta Blitar. Oh, ini kopi asli dari kebun sini, Mas? Asli. Oh, kebun kopi Karanganyar. Ya, Robusta. Ayo. Terima kasih Pak. Yuk. Terima kasih. Yodi. Terima kasih. Nah, pada saat itu sampai karena kita kekurangan properti, akhirnya kita nyolong-nyolong dari hotel ya. Ini hal buruk ini ya. Ini halnya jelek, tapi ya gimana gitu loh kan. Kita ngambil anunya gordennya apa? Talinya gordennya hotel. Jadi Terus apa, lagi? Mas? Tapi yang dicuri kan kita kembalikan setelah itu. Berangkatnya kan mempersiapkan hanya barong saja. Nah. Tapi karena harus berpenampilan lain nih, harus berkreatif, akhirnya di malam itu muncul penari jaranan, penari jadil, muncul penari warok. Sedangkan properti kan kita tidak ada persiapan untuk itu. Ya. Noleh ke kamar hotel, apa yang bisa dipakai? Akhirnya ada tali emergency yang dipakai kalau kebakaran itu lompat keluar itu loh. Akhirnya itu dipakai, potongi, kolor gitu. Terus ada lagi meja televisi, gede Mas. Oh iya, meja Gede itu dipakai untuk naruh pot itu ya. Si Santi. Si Santi nari di atas. Jadi bikin level lagi tinggi. Gimana caranya bikin level tinggi? Wow, meja hotel ya di bawah. Kok meja kelihatan nanti kalau kita diklaim kayak gimana? Apa? Wah, tutupi. Nganggo spray ini. Itu. Enggak, kalau meja itu tetap kita ada yang kelihatan. bawa batik. Jadi ibu-ibu kan bawa batik, Oh, iya, kita iya. kasih batik. Nah, sementara kayak yang tadi Bu Wiwi harus nari, Oh, itu kan Bu Wiwi harus nari. karena nggak bawa kostum. Akhirnya apa? Spray. Pakailah spray. Spraynya Spraynya hotel. warnanya putih. Jadi karena Bu Wiwi itu berperan sebagai kayak biksuni, jadi kita pakaiin spray warna putih. Spray hotel gitu. Karena keterbatasan, akhirnya kita harus berusaha putar otak. Setiap malam kita putar otak, apa yang bisa kita tampilkan dan properti apa yang harus kita tampilkan itu relatif baru setiap kali kita pentas. Jadi ini behind the scene yang kacau juga ya kalau pikir-pikir ya. Dan pada saat menjelang final, saya masih ingat, nah kolam Mas, itu saya nggak tahu. Pulangnya kita diklaim nggak sih sama hotel itu? Oh, enggak, kita nggak nyolong, dikembalikan lagi. Nah, jadi sebelum final, saya masih ingat ya, kita sudah fix nih mau tampil dengan seperti ini. Tiba-tiba mau diubah lagi sama kolam. Dan ternyata tidak jadi. Alasannya Lupa ya Mas, tapi karena Bu Ida nangis. oh itu yang final Mas. Ya final. Ya, final. Jadi ceritanya tadi saya pengen masukkan si Pak Manajer ini ke panggung, membawa bendera ke panggung. Bukan itu. Di situ, Mas, Beliau nangis. nangisnya bukan karena itu kok. Nangisnya di situ. Jadi saya pengen membawa beliau ke atas panggung, membawa kebanggaan. Saya berharap audien ini akan terharu begitu. Tapi maaf Bu Ida. Jadi Bu Ida punya statement sendiri tentang bendera jangan dibawa ke area pentas. Iya. Akhirnya debat ramah. Itu 5 menit sebelum naik ke atas panggung. Betul, Mas iya. Bimo sudah pakai make up, sudah pakai kostum. Iya. Dan hanya air mata yang bisa menghentikan Anda. Karena ya Tapi ada hikmahnya, karena kalau sampai si manajer ikut ke atas sampai panggung, nyuting. ya kita Kan nantinya gitu kan. dokumentasi. Emang waktu itu saya bawa pacar saya gitu kan di situ kan. Bayar sendiri ya, nggak pakai uang negara pada saat itu ya. Cuman kan ya beda tangannya gitu loh. Wong saya aja syutingannya seburuk itu, apalagi pacar saya. Kan gitu. Akhirnya kita pentas dan waktu itu saya ingat ya, ini saya nggak syuting ya. Waktu itu kan pas 1 Oktober ya, 5 Oktober ya. 1 Oktober, Hari Kesaktian Pancasila pada saat itu. Malam itu Iya, Oh. finalnya itu kan. Saya waktu itu kan ngomong kan. Saya masih ingat saya ngomong kayak gini. Kita hanyalah seniman dari kampung. Dan yang di Jakarta ini adalah seniman ABG. Tapi kita sudah buktikan kita punya nyali untuk berhadapan dengan seniman-seniman sedunia. Ayo sekarang kita buat bangga negeri kita. Ini Hari Kesaktian Pancasila, ayo kita kibarkan merah putih di negeri Korea. Waktu itu saya bilang seperti itu. Sayangnya nggak syuting, nggak ada yang dokumentasi pada saat itu. Cuman akhirnya ya luar biasa. semangat itu yang mengantarkan teman-teman ke atas panggung. Akhirnya ya. seperti itu. Meskipun kita ya akhirnya cuma masuk 3 besar pada saat itu, bareng Marusia pada saat itu kita ya. Yang dapat juara waktu itu Uzbekistan di peringkat 2.
Uzbekistan keren banget sih memang. Memang penari profesional semua di situ. Udah orangnya Cantik cakep-cakep gitu. Terus Kayaknya cakep lek. yang nomor 1 Filipina. Tapi Filipina itu memang sangat layak ya. Ya memang penari. Penarinya akrobat. bagus. Dan mereka kan bawa gamelan. Live ya, live. Dan itu yang membuat ya kita kan playback kita kan. Dia bawa gamelan dan bawa apa tangga-tangga itu yang khasnya bambu itu ya sangat layak mereka untuk menjadi juara. Jadi dan pada saat itu ketika kita nggak jadi juara tuh kita mojok ya. Yang lain seneng kan. Wah. Jadi ketika Mas Bima tidak jadi ikut tampil di saat itu, maka Mas Bima berperan jadi kameramen. Bu Ida juga tidak ikut di pentas itu. Ternyata Bu Ida lari ke belakang sana Mas, jadi operator. Oh iya, musik ya? Wah, selain musik, jadi Lampu. dari 10 peserta itu nah. yang punya nyala bara api itu cuma kita. Iya, Karena gila Bu Ida deh. lari ke sana, mendadak jadi operator minta untuk dinyalakan api. Iya, gila banget ya. Itu maksudnya. nambah. Terus kita kan nyalain dupa itu kan. Wah. Jadi ternyata Bu Ida langsung lari ke belakang, kita perform, beliau nyalakan api dan sebagainya. Jadi semuanya di sana berperan semua. Iya, makanya begitu kita diumumkan, wah semua senang, tapi pada saat itu aku dan Anda nggak tahu diri ya, pengennya juara gitu ya, kita diem. Iya, terlalu pede. Aku nggak juara sih kan gitu kan. Nah, tapi akhirnya kita didatengin Wida, nggak apa-apa Mas, nanti tahun depan kita bisa dapat juara, tapi tahun depan nggak jadi berangkat pada saat itu. Di balik hiburannya teman-teman yang ketika masuk nominasi ada 2 orang menangis di pojokan. Ya, jadi saya termasuk waktu itu kecewa, udah pengen juara aja pada saat itu. Tapi ya setelah dipikir-pikir ya kok nerunyam, juara 3 itu bagus gitu ya. Terus ini apanya ini? Oh, sampulnya ini. Sertifikat gini iso dijaminkan gak ya? Abang modal. Gitu. Nah ini sekarang saya pajang di Museum Nugroho yang ada di Karanganyar. Jadi kalau teman-teman mau lihat kostumnya Barong yang kita bawa ke sana, juga foto-fotonya sebagian saya pajang di Karanganyar. Jadi itu sih cerita apa yang terjadi 10 tahun lalu dengan segala keterbatasan, tapi kita punya semangat, memang punya ketulusan, dan akhirnya kalau menurut saya sih semesta beresonansi ya. Ada aja bantuan-bantuan dan luar biasa, artinya saya juga meskipun 10 tahun sudah berlalu ya tetap ingin mengucapkan terima kasih buat semua, jadi dari semua. Maaf ya saya nggak bisa sebut satu persatu daripada yang kelewatan nanti nggak enak malah. Yang jelas itu gabungan dari seniman Blitar, penari-penari Jakarta, dari Ponorogo, kemudian ibu-ibu staf semua yang ibu-ibu yang mengurusi Indonesian Dance Laboratory. Betul. Gitu kan. Terus siapa lagi ya? Terus teman-teman yang kita kenal di sana itu juga sangat. Ya, teman-teman BMI di sana, teman-teman Korea. Iya, jadi ya si Kathy yang sangat-sangat secara betul-betul dia udah ngeblend banget sama kita ya, sampai pada saat terakhir perpisahan tuh Kathy itu nangis banget ya. Iya. Bahkan teman-teman Korea itu sampai iri ya. Dia cerita kan, artinya teman-teman Korea itu ngomong kok kamu bisa akrab banget gitu kan. Sedangkan aku sama kontingen yang mereka yang mereka handle itu nggak bisa gitu. Ya salah satu kelebihan orang Indonesia ya Mas ya. Dan kita pada saat di hotel itu lumayan jadi center loh ya. Maksudnya kita gitaran di sudut itu datang tuh dari Kazakhstan, dari Uzbekistan ikut nyanyi sama kita pada saat itu. Jadi ya memang ya budaya itu dahsyat kalau kita bisa memang betul-betul memahami. Salah satu kelebihan kita semua orang Indonesia itu bisa segera langsung bersahabat, welcome dan sebagainya. Iya, dan kita dengan keterbatasan ini cukup mendapatkan respect dari banyak teman-teman di sana. Bahkan sampai sekarang masih ada yang kontak di Facebook, masih komen-komenan. Kami masih sering kontak dengan teman-teman negara lain itu. Iya. Dan entah kapan, mudah-mudahan ya siapa tahu kan ada kesempatan lagi. Iya. Tapi wes kayak putus tadi baik kan gitu. Oke, sebelum kita akhiri mungkin ada pesan-pesan dari Mas Anto mungkin. Mungkin terutama buat yang nonton deh, buat masyarakat Blitar yang suka budaya atau masyarakat Indonesia yang menyenangi seni budaya.
saya hanya ingin menunjukkan aja ini kaos yang kita pakai waktu ke Korea. Oh iya, ini aku Oh yang iya. melu-melu. Ini seragam kita 10 tahun yang 10 lalu. tahun yang lalu kami berangkat ke Korea pakai ini. Itu aja, kalau pesan tentang budaya saya serahkan kepada yang lebih. Kalau saya sudah sobek sampai ke kelek. Saya nggak berani pakai. Sama masih sobek. Tapi masih ada. Mungkin Kolab mau menyampaikan pesan-pesan. Apa ya, pesan-pesan apa ya? Ya inilah kami hari ini yang dulu 10 tahun yang lalu semangat mati-matian apa sing dibiloyan ya, kepuasan mengenalkan budaya saja. Dan itu tetap kami lakukan sampai hari ini. Meskipun sudah tidak menjabat di Dewan Kesenian. Oh, kok sampean masih ya? Oh, enggak, saya Enggak juga, juga ya? Saya enggak juga. Ya, tapi meskipun bukan Dewan Kesenian, tapi ya kami masih bergerak di Tetap peduli, seputaran tetap bidang peduli. Dan itu. kita memang tetap masih, kalau memang diminta supportnya ya kita masih support. Oh iya, Pasti, tetap. pasti. Dan semoga ini tetap bisa Nih, berlanjut ke Blitar. depannya. The land where kings reside. Wah. Gitu kan. Nih, seragam UKS SD SMP sampai sekarang. Kalau saya memang semoga apa yang kita obrolkan siang ini bisa menginspirasi Amin. terutama teman-teman di Blitar untuk lebih mau mengenali, ya kenal dulu deh. Kenal dulu. Ya kenal dulu, kalau udah kenal cinta dan akhirnya nanti mau ikut melestarikan. Melestarikan itu dengan cara macam-macam, nggak hanya sekedar harus bisa nari. Tapi, nah ikut nge-share video ini juga melestarikan. Betul. Ikut nge-like itu melestarikan Iya. juga, itu kan melestarikan yang paling gampang gitu kan. Dan sebetulnya lebih penting lagi adalah semoga bisa menginspirasi juga bahwa meskipun Blitar ini mungkin kota yang kecil ya, tapi kita sebetulnya sejak zaman nenek moyang kita ini sudah berwawasan dunia sebetulnya ya. Blitar itu identik dengan kerajaan mulai dari Kediri sampai Majapahit, itu adalah kerajaan yang pengaruhnya mendunia. Saya harap ini juga bisa membentuk karakter kita untuk bisa lebih memberi warna kepada peradaban dunia, dan kita harus berani untuk mengatakan seperti itu. Jadi sebagai bangsa Indonesia kita tidak boleh minder dalam pergaulan dunia. Betul. Itu pesan dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Matur nuwun Mas Anto sudah hadir di sini, dan Mas Kolam. Terima kasih, Mas. Nanti lain kali kita akan bahas lagi dengan tema-tema kesenian kebudayaan yang lainnya. Begitu, terima kasih teman-teman. Saya tutup sampai di sini. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam Nusantara.